Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, pilkada di tengah pandemi tidak hanya berpotensi pelanggaran dalam proses pemilihan, tapi juga pelanggaran protokol kesehatan. Kita akan lihat datanya. Ini data dari Bawaslu per Juni 2020. Ada 8 potensi pelanggaran dalam pilkada tahun ini. Mulai dari persoalan data dan prosedur pemilihan, hingga potensi pelanggaran protokol kesehatan karena berlangsung di tengah pandemi COVID-19. Data dari Bawaslu hingga hari ini pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, laporan dari hasil pengawasan di 122.700 TPS ada 18.668 TPS yang bermasalah. Mulai dari perlengkapan pemungutan suara yang kurang, surat suara yang tertukar, saksi mengenakan atribut calon hingga KPPS yang terpapar COVID-19 hadir di TPS. Nah, pilkada serentak tahun ini, tahun 2020 di Indonesia diikuti oleh 715 pasangan calon, baik itu petahana maupun wajah baru. Namun hingga Oktober 2020, KPU mencatat ada 63 calon peserta pilkada yang positif COVID-19. Dan angka ini terus bertambah, pemirsa. Data lapor COVID-19 tercatat 76 calon kepala daerah yang terinfeksi virus corona. Tentunya hal ini masih menjadi perhatian kita tentang potensi penularan dan penyebaran COVID-19. Bahkan berita duka pun ini datang di tengah pandemi atau di tengah penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi COVID-19, 1 bakal calon dan 7 calon peserta pilkada meninggal dunia. Kita akan lihat datanya, ini dia datanya. Ini dari kandidat kepala daerah ini, 1 bakal calon meninggal karena COVID-19, yakni bakal calon Bupati Berau Muharram, dan 5 calon meninggal dunia karena COVID-19, yakni calon Wali Kota Bontang Adi Dharma, kemudian calon Bupati Bangka Tengah Ibnu Saleh, calon Wakil Gubernur Bengkulu Muslihan DS, calon Wali Kota Dumai Eko Suharjo, dan calon Bupati baru Malkan Amin yang hari ini meninggal dunia di hari pemungutan suara 9 Desember 2020. Ya pemirsa, data ini belum termasuk rilis Satgas COVID-19 hari ini bahwa ada 128.000 pemilih dalam pilkada yang mendapatkan teguran karena tidak menerapkan protokol kesehatan. Pemirsa, kami kembali mengingatkan kepada Anda untuk tetap menjaga diri dan ingat selalu untuk mematuhi protokol kesehatan, yakni memakai masker, menjaga jarak dan juga menjauhi kerumunan serta mencuci tangan. Kita akan kembali ke Wahyu Wiwoho untuk pembahasan tentang temuan pelanggaran pilkada. Silahkan Wahyu. Ya baik, terima kasih Eva. Tadi data-data yang memang kita terima ini fakta-fakta di lapangan. Ya. Sebagai konsekuensi penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi. Tetapi kita akan bahas juga apakah memang ini bisa dibenarkan termasuk pelanggaran-pelanggaran. Kalau tadi ada konsekuensi dari 63 paslon yang terpapar COVID-19, kemudian 6 paslon dan 2 bakal calon yang meninggal dunia. Kemudian ada lagi pelanggaran-pelanggaran yang sudah dicatat oleh Bawaslu. Kami akan membahasnya, Eva Wondo dan juga pemirsa, bersama narasumber kami berikutnya, yaitu ada anggota Bawaslu, Muhammad Afifuddin, dan juga anggota Satgas COVID-19 PBID Erlina Burhan. Selamat malam. Selamat malam. Mas Afif, Dr. Erlina. Ya. Dr. Erlina, sudah dengar suara saya? Wahyu Wiwoho, Dok. Dengar, tapi tidak terlalu keras ya. Tidak terlalu keras. Oke. Dengar? Baik. Sambil kami benahi saluran komunikasi dengan Dr. Erlina, saya ingin ke Mas Afif terlebih dahulu. Saya membaca artikel beberapa waktu lalu terkait pernyataan Bawaslu yang menyebabkan pandemi COVID-19 ini membuat politik uang di Pilkada 2020 ini meningkat. Benar demikian, Mas Afif? Iya, itu kan IKP indeks kerawanan yang kita rumuskan berdasarkan beberapa data termasuk bansos yang sejak awal itu sebagiannya kemudian dijadikan alat oleh kandidat untuk melakukan kampanye dan lain-lain pada satu sisi. Pada sisi yang lain kami memang memberikan pemetaan terkait perkembangan situasi wabah ini agar menjadi konsentrasi pencegahan kita di saat hari H. Kami makanya selalu mengupdate perkembangan pelanggaran prokes di saat kampanye yang secara jumlah tatap muka itu waktu itu senantiasa meningkat. Per 10 hari kita tarik senantiasa meningkat. Nah, pencegahan lanjutan pasca kejadian yang kita temukan di lapangan, itu harapannya kemudian bisa mencegah situasi di hari H, terutama hari ini. Dan sejujurnya kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada rakyat Indonesia, terutama yang menggelar pilkada. Kalau kita lihat situasinya secara umum, apalagi kaitan dengan prokes, sangat luar biasa sebenarnya.
kejadian-kejadian yang terjadi di saat pilkada hari ini ada, tapi kekhawatiran yang berlebih itu kira-kira tidak terlalu terjadi lah ya terkait dengan protokol kesehatan. Dan tentu kita harus berapresiasi kepada seluruh rakyat Indonesia dan juga para penyelenggara dan pengawas pemilu kita. Ya, ada berapa banyak laporan yang masuk terkait pelanggaran protokol kesehatan selama kampanye, termasuk saat pemungutan suara hari ini? Ya, kalau secara akumulatif, karena data yang kami tarik adalah real time, baru tadi yang kami sampaikan di sore hari memang bervariasi ya. Beberapa tempat misalnya belum menyediakan fasilitasi cuci tangan. Ini kan standar yang dibuat oleh teman-teman KPU sebenarnya. Misalnya orang sebelum masuk itu harus cuci tangan, kita masih menemukan ada 1.454 TPS yang belum menyediakan itu. Nah, bagaimana situasi yang kita lakukan ketika melihat ini? Tentu kita mengingatkan, termasuk TPS yang khusus atau bilik khusus bilik khusus yang diperuntukkan bagi warga yang setelah dicek suhunya 37,3, di beberapa titik belum ada, ya kita ingatkan untuk disediakan. Ya, tentu kita berharap bilik ini tidak dipakai. Artinya apa? Kalau tidak dipakai berarti tidak ada pemilih yang suhunya 37,3 ke atas. Nah, hal-hal yang bisa ditindaklanjuti cepat di lapangan dari sisi pencegahan dan koordinasi dengan penyelenggara dalam konteks ini, baik KPU, KPPS maupun di teman-teman Satgas, BNPB juga kami koordinasi sejak kemarin dan sudah sejak lama lah ya, sehingga kita bisa bersinergi untuk menekan seminimal mungkin potensi pelanggaran prokes tersebut, Mas. Baik. Dr. Erlina, kalau dari pantauan dari Satgas COVID-19 PBID, apa catatannya selama masa kampanye dan juga pemungutan suara hari ini? Ya, kami tidak bosan-bosannya mengatakan bahwa protokol kesehatan harus dilaksanakan. Jadi bukan hanya di atas kertas, tapi juga dipastikan bahwa itu diimplementasikan. Kenapa demikian? Karena memang dengan situasi pilkada ini tidak akan terhindari terjadinya interaksi orang banyak. Dan kita lihat di masa kampanye ada beberapa tempat yang sudah ada pelanggaran, dan ini menurut kami adalah sesuatu yang memprihatinkan. Apalagi semua kita tahu saat ini bahwa kasus terus meningkat. Dan rumah sakit banyak yang penuh, banyak tenaga kesehatan sudah kelelahan, dan banyak masyarakat yang dirugikan. Kenapa? Karena mereka ingin dirawat, tidak ada tempat. Nah, kalau ini tidak betul-betul dilaksanakan di lapangan dengan baik, bisa dilihat nanti hasilnya di 5 hari setelah hari ini, bagaimana peningkatan kasus di banyak tempat. Jadi saya sih khawatir ya, karena saya melihat beberapa video yang menunjukkan tidak semua protokol kesehatan ini dijalankan dengan disiplin. Ya, jadi orang itu bukan berniat, kadang-kadang secara spontanitas, misalnya melihat angkanya naik mereka dan pendukungnya berpeluk-pelukan, bergembira dan lain sebagainya. Dan ini potensi banget untuk terjadi penularan. Jadi paling tidak tunggu 5-7 hari ke depan apa yang dihasilkan, apakah memang protokol kesehatan benar-benar diterapkan baik oleh penyelenggara maupun juga para pemilih di hari ini. Tetapi kalau dari sepanjang kampanye kemarin, ada catatan khusus tidak, Dr. Erlina, terkait mungkin ada pasien-pasien yang memang ketika di kontak tracing, ini memang hasil dari kerumunan saat terjadi kampanye misalnya? Ya, memang kita tidak punya data itu yang persis. Dari pasien kami mengatakan dari wawancara bahwa mereka ikut dalam kampanye. Jadi kita lebih ke arah keluhan dan bagaimana mengatasinya. Mungkin ini bisa dilakukan survei khusus oleh apakah itu Pemda dan Dinas Kesehatan untuk mengetahui apakah pasien-pasien yang saat ini mulai banyak ini ada hubungannya dengan masa kampanye yang luring atau offline. Baik, mudah-mudahan tidak terjadi karena mudah-mudahan tidak terjadi karena tadi dari catatan Bawaslu ada sekitar 1.400-an TPS yang diduga melanggar protokol kesehatan. Kita nantikan sama-sama, kita berdoa sama-sama mudah-mudahan tidak menghasilkan pertumbuhan angka positivity yang baru di tanah air terkait pilkada hari ini. Terima kasih Dr. Erlina. Mas Hafif, terima kasih sudah bersama kami di Metro TV.